Selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Ini bukan sekadar cerita cinta, tapi perjalanan jiwa tentang kamu, tentang aku, tentang mereka yang pernah mencintai, tapi tak ditakdirkan untuk memiliki. Judul kali ini adalah Jiwa Terpilih. Ketika cinta datang untuk menguji, bukan memiliki. Pernahkah kamu mencintai seseorang dengan begitu dalam, tapi semesta justru menjauhkan kalian? Pernahkah kamu merasa cinta itu datang bukan untuk membuatmu bahagia, tapi untuk mengajarkan luka? Kalau iya, mungkin kamu adalah jiwa yang terpilih. Karena tidak semua cinta diciptakan untuk dipeluk. Sebagian hanya datang untuk membentuk, bukan untuk memiliki, tapi untuk menguji seberapa kuat jiwamu bertahan saat harus melepaskan yang paling kamu inginkan. Jika kamu sedang berada di titik kehilangan, atau mungkin kamu masih mencintai seseorang yang bahkan tak lagi tahu rasanya memiliki, kamu, video ini untukmu. Bukan untuk membuatmu larut dalam luka, tapi untuk membantumu memahami bahwa tidak semua cinta harus dimiliki agar bermakna. Kadang, justru cinta yang tak bisa kita genggam itulah yang paling membentuk siapa diri kita yang sebenarnya. 1. Cinta sebagai ujian, bukan hadiah. Cinta sering kali kita anggap sebagai hadiah yang manis. Kita menyambutnya dengan tangan terbuka, berharap bahwa cinta akan membawa bahagia dan keutuhan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua cinta hadir untuk memberi. Ada cinta yang datang sebagai ujian. Ujian tentang seberapa kuat hati kita bertahan, seberapa besar kita bisa mencintai tanpa pamrih, dan seberapa ikhlas kita melepaskan ketika saatnya tiba. Dalam hidup, ada cinta yang tidak pernah bisa dimiliki meski hati sudah sepenuhnya menyerah. Ada perasaan yang tumbuh dalam diam, tanpa pernah bisa disampaikan. Ada relasi yang terasa begitu dalam, tapi tidak bisa berjalan lebih jauh. Bukan karena kita tidak cukup baik, tapi karena cinta itu memang ditakdirkan sebagai alat pendewasaan, bukan tujuan akhir. Saat kamu mencintai seseorang, dan semesta seolah menarik mereka menjauh, jangan langsung menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Bisa jadi, kamu sedang diuji. Apakah kamu mampu mencintai tanpa mengharapkan balasan? Apakah kamu bisa menjaga perasaan itu tetap murni, meski tidak bisa diwujudkan dalam bentuk hubungan? Cinta sebagai ujian adalah cinta yang paling menyakitkan, namun juga yang paling mencerahkan. Ia mengajarkan kita tentang kehilangan tanpa membenci, tentang peduli tanpa memiliki, tentang menyayangi tanpa menuntut. Cinta seperti ini menantangmu untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu harapkan dari mencintai seseorang? Mungkin kamu berharap bisa hidup bersama, menua bersama, saling mendampingi. Tapi ketika harapan itu tak terwujud, apakah cintamu hilang? Atau justru tetap tinggal dalam bentuk yang lebih dewasa dan ikhlas? Banyak orang tidak sanggup menjalani cinta semacam ini. Mereka menyerah, marah, bahkan menyakiti diri sendiri. Tapi kamu berbeda. Jika kamu masih bertahan, masih mampu mendoakan dia dalam diam, dan tetap berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, itu tandanya kamu sedang lulus dari ujian cinta yang tidak semua orang bisa hadapi. Dan itulah kenapa kamu disebut jiwa yang terpilih. 2. Jiwa terpilih dan beban perasaan yang tidak mudah. Menjadi jiwa yang terpilih bukanlah kebanggaan yang mudah dibanggakan. Ia adalah peran yang berat, sebab kamu tidak hanya memikul perasaanmu sendiri, tapi juga makna dari setiap rasa yang tak bisa tersampaikan. Cinta yang tertahan, perasaan yang dipendam, dan harapan yang harus dikubur hidup-hidup menjadi bagian dari hari-harimu. Beban yang dipikul oleh jiwa terpilih adalah kerinduan yang tak bisa disalurkan, pengorbanan tanpa pengakuan, dan tangisan yang harus disembunyikan. Kamu mencintai dalam diam, menyayangi dalam jarak, dan berharap dalam keheningan. Tak ada yang tahu seberapa dalam kamu terluka, karena senyummu tetap kamu hadirkan untuk dunia. Terkadang kamu ingin menyerah, kamu ingin berhenti mencintai, berhenti berharap, dan berhenti merasa. Tapi kamu tahu, rasa ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Cinta ini bukan hanya milik hatimu, tapi telah menjadi bagian dari jiwamu. Dan karena itulah, kamu tetap bertahan. Jiwa yang terpilih tidak diberi kemudahan, tapi diberi kekuatan.
bukan kekuatan untuk menang dalam hubungan, tapi kekuatan untuk tetap utuh saat semua terasa runtuh. Kamu belajar membangun kembali dirimu dari serpihan yang berjatuhan. Kamu belajar mencintai tanpa harus memiliki. Kamu belajar bahwa keutuhan tidak selalu datang dari kebersamaan, tapi dari penerimaan. Kamu mungkin tidak dianggap, tidak disebut, atau bahkan dilupakan oleh dia yang kamu cintai. Tapi itu tidak membuatmu lemah. Justru disitulah letak kekuatanmu. Kamu masih bisa mencintai tanpa menuntut. Kamu masih bisa peduli tanpa mengganggu. Dan itu adalah bukti bahwa jiwamu telah melewati ujian yang tidak semua orang mampu jalani. 3. Mengikhlaskan bukan berarti menyerah. Banyak orang salah paham. Mereka pikir ikhlas itu berarti berhenti peduli, berhenti mencintai, dan berhenti berharap. Padahal sejatinya, mengikhlaskan adalah puncak tertinggi dari mencintai. Saat kamu mampu melepaskan seseorang yang sangat kamu cintai, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu ingin dia bahagia meskipun bukan denganmu, itulah ikhlas yang sesungguhnya. Mengikhlaskan bukan proses yang instan. Ia adalah perjalanan batin yang panjang. Di dalamnya ada tangisan tengah malam, doa-doa dalam kesunyian, dan percakapan dengan diri sendiri yang begitu menyayat. Tapi perlahan, kamu mulai menyadari bahwa melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan cara semesta membebaskanmu dari keterikatan yang menyiksa. Ketika kamu ikhlas, bukan berarti cintamu hilang. Cintamu tetap ada, namun tidak lagi memberatkanmu. Ia menjadi sumber kekuatan, bukan lagi sumber luka. Kamu mulai bisa melihat dia dari kejauhan tanpa merasa sesak. Kamu mulai bisa mendoakannya dengan tulus, tanpa menyimpan harapan tersembunyi. Dan disitulah kamu tahu, kamu sedang tumbuh. Mengikhlaskan juga berarti menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Kita bisa mencintai sepenuh hati, tapi tetap tidak dipilih. Kita bisa berjuang sekuat tenaga, tapi tetap tidak dianggap dan tidak apa-apa. Sebab cinta sejati tidak diukur dari apakah kamu memilikinya, tapi dari seberapa dalam kamu rela melihatnya bahagia, bahkan tanpa kamu. 4. Cinta sejati tak selalu harus memiliki. Dalam banyak kisah, kita diajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang memiliki. Bahwa jika kamu benar-benar mencintai seseorang, maka kamu akan bersama dengannya. Tapi hidup seringkali berkata sebaliknya. Cinta sejati kadang justru hadir dalam bentuk yang paling sunyi yang tidak terucap, tidak tergenggam, tapi terasa sangat nyata. Mencintai tanpa memiliki bukan berarti cintamu kurang. Justru di sanalah letak kemurniannya. Ketika kamu bisa mencintai tanpa pamrih, tanpa ikatan, dan tanpa imbalan. Itu berarti cintamu sudah naik level. Ia tidak lagi bergantung pada kondisi, tapi tumbuh dari kedalaman jiwamu sendiri. Ada cinta yang datang untuk saling melengkapi. Ada pula yang datang hanya untuk menyadarkan. Mungkin dia hadir bukan untuk menjadi pasanganmu, tapi untuk membuka mata hatimu akan hal-hal yang sebelumnya kamu abaikan. Tentang kelembutan, tentang keberanian, tentang keikhlasan. Kita harus menerima bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir di pelaminan. Kadang cinta sejati adalah tentang mendampingi seseorang dari jauh, menjadi cahaya kecil dalam hidupnya tanpa ia sadari. Dan meski itu menyakitkan, kamu tahu bahwa hatimu tidak pernah salah memilih untuk mencintai. 5. Menjadi lebih kuat karena cinta yang tak dapat dimiliki. Setelah semua luka, air mata, dan keheningan, kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa cinta yang tak bisa kamu miliki justru membentukmu menjadi lebih kuat. Ia membentuk karaktermu, melatih kesabaranmu, dan memperdalam pemahamanmu tentang arti mencintai. Kamu menjadi lebih bijak dalam menilai perasaan. Tidak semua perhatian adalah cinta, dan tidak semua cinta layak untuk diperjuangkan. Kamu belajar membedakan mana cinta yang tulus, dan mana yang hanya hadir karena kesepian. Kamu belajar bahwa cinta terbaik bukanlah yang paling indah, tapi yang paling membentuk. Dalam proses mencintai tanpa memiliki, kamu menjadi lebih dekat dengan dirimu sendiri. Kamu mulai mengenal siapa dirimu di balik rasa sakit itu. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Dan kamu mulai berdiri, bukan untuk melupakan, tapi untuk menghargai. Kamu kini tahu,
bahwa setiap luka ada maknanya, dan setiap cinta, bahkan yang tak terbalas, adalah bagian dari pertumbuhanmu. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali jatuh cinta. Kamu kini lebih kuat, lebih dalam, dan lebih berani. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Terpilih untuk merasa, terpilih untuk mencintai, dan terpilih untuk diuji. Dan di balik setiap rasa sakit karena cinta yang tak bisa kamu miliki, ada versi dirimu yang sedang dibentuk lebih kuat, lebih bijak, dan lebih indah. Terima kasih telah mendengarkan Titik Pencerahan. Jangan lupa tinggalkan komentar, karena mungkin kisahmu akan menguatkan orang lain. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.